Awal tahun biasanya penuh dengan harapan-harapan dan optimis strategi sukses 2013. Berkaitan dengan emosi, seberapa besar peranan emosi dalam menunjang kesuksesan? Oh, tentu sangat besar. Ketika emosi kita salah, pikiran dan emosi kita salah, tentu saja emosi lebih dominan. Lantas, apa yang terjadi? Kita akan salah dan ragu-ragu dalam bertindak. Ketika tindakan kita negatif, ketika tindakan kita salah, apa yang terjadi? Kebiasaan kita juga salah. Karena kebiasaan ini yang membentuk hidup kita dan membentuk nasib kita. Ketika nasib kita salah, berarti karena emosinya. Supaya sukses, bagaimana? Emosinya dulu yang kita rubah jadi positif. Ketika emosi kita positif, tentu saja tindakan kita juga positif. Kebiasaan kita jadi positif dan nasib maupun hidup kita jadi lebih baik. Lantas apa yang paling banyak mempengaruhi emosi sehingga emosinya tidak menjadi suportif atau mendukung kesuksesan itu? Begitu banyak ya, tentu saja. Kita punya emosi takut, kita punya emosi yang salah. Itu harus kita rubah. Yang penting kita bisa memaknainya segala sesuatu itu positif. Takut ciptaan Tuhan, tetapi kalau kita takut dan terus takut, itu menghalangi kita untuk sukses. Mau sukses, mau ada tindakan tertentu, mau siaran TV di sini seperti sekarang ini, takut, jangan. Kita harus atasi rasa takut itu dengan strategi tertentu. Takut itu tandanya kita harus siap dan harus waspada. Jadi kita memaknai emosi yang kita rasakan, tapi boleh nggak kita denial takut? Nggak apa-apa, itu bagus. Kata-kata seperti itu, bagus. Dari kata-kata, dari pikiran, kita lawan terus dengan kata-kata salah satunya. Hari ini kita akan membahas strateginya. Ternyata ada cara-cara supaya kita dari takut jadi berani, dari loyo jadi semangat. Ada cara dan strateginya. Banyak orang bilang, kamu harus semangat, kamu harus antusias. Caranya, banyak orang nggak ngasih tahu caranya. Hari ini saya akan sharing semangat, bagaimana kita tetap semangat, bagaimana kita membangkitkan semangat. Dari kata semangat itu sendiri, itu ada singkatannya, semangat. Se-nya itu self-talk, Ma-nya itu adalah maknai positif setiap kejadian. G-nya adalah gerakan kita, gerakan tubuh kita, menentukan emosi kita. Terus yang terakhir, bahkan yang paling penting, T-nya itu adalah self-talk. Jadi otak manusia ada dua cara kerja. Yang pertama, otak sadar, dan ada juga yang namanya otak bawah sadar. Sesuatu yang terus-menerus kita ulang biasanya masuk ke bawah sadar dan otomatis terjadi begitu saja. Contohnya saja, Mbak Penny mungkin pernah mengalami dari kantor ke rumah, setiap hari bolak-balik, kantor rumah. Tiba-tiba nih, Mbak Penny mau mampir ke apotik, tapi keterusan mau ke rumah itu. Karena nggak sadar, karena kebiasaan. Self-talk itu setiap manusia punya. Self-talk Mbak Penny punya, self-talk saya punya. Hari ini, self-talk ini saya bagi jadi 3. Yang pertama, ada pertanyaan. Yang kedua, ada kata-kata positif. Dan yang ketiga, ada lagu-lagu yang kita nyanyikan. Kalau kita lagi galau dan frustasi, jangan denger lagu yang bikin tambah galau. Jadi harus menyanyikan lagu yang positif. Lagu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Karena Mbak Penny coba menghafalkan kata-kata. Itu sulit bukan? Nah, kalau kita menghafalkan lagu-lagu, menghafalkan lirik lagu, biasanya cepet dong. Tentu saja cepet karena diiringi dengan irama, lebih nyantol dan masuknya ke bawah sadar, jadi lebih mudah masuknya. Dan itu kita nyanyikan berulang-ulang. Lantas apa yang terjadi? Pengaruh sekali ke kita. Lama-lama kita dengar nih dari radio, kita kemudian ikut nyanyi, kemudian ternyanyi yang sendiri di kepala kita, itu bawah sadar kita. Ada 3. Yang pertama, ada pertanyaan. Yang kedua, ada kata-kata positif. Yang ketiga, ada lagu-lagu yang membangkitkan semangat atau memberikan aura positif. Nah, jadi sekarang nih ingat, ya kita belum bahas pertanyaan seperti apa sih yang harus kita tanyakan ketika kita self-talk, dan kata-kata positif seperti apa yang kita sebutkan terus sampai menjadi sesuatu yang di otak atau alam bawah sadar kita. Kita akan kembali lagi, tetap di Motivator.